Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah, NPM 18144600051. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan pelaksanaan PLP 1 di SD Negeri Gunung Dani. Yang pertama, visi, misi, dan tujuan dari SD Negeri Gunung Dani. Untuk visi dari SD Negeri Gunung Dani yaitu terwujudnya insan yang berkualitas, berakhlak mulia, dan berbudaya. Untuk misi dari SD Negeri Gunung Dani yaitu yang pertama, meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mewujudkan pelaksanaan proses belajar mengajar yang berkualitas. Yang ketiga, menumbuh kembangkan keterampilan sebagai bekal kemandirian. Yang keempat, mengembangkan pendidikan karakter bangsa. Yang kelima, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Yang keenam, yaitu menumbuhkan jiwa patriot nasional dan kepedulian terhadap lingkungan. Yang ketujuh, memberikan layanan terhadap siswa anak berkebutuhan khusus dan mengembangkan potensi siswa anak berkebutuhan khusus. Untuk tujuannya sendiri yaitu yang pertama, peserta didik memiliki dasar-dasar pengetahuan dan kemampuan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, peserta didik memiliki dasar-dasar keterampilan untuk kehidupan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, peserta didik memiliki dasar iman dan takwa yang tinggi terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai bekal di akhirat nanti. Selanjutnya yaitu struktur organisasi sekolah SD Negeri Gunung Dani. Untuk struktur dan tata sekolah SD Negeri Gunung Dani yaitu struktur dari bagian organisasi sekolah sendiri terdapat dalam pembukaan yang ada di dalam sekolah. Untuk bagian yang struktur sendiri tidak terlihat di area sekolah maupun di dalam ruang sekolah. Untuk struktur sendiri yaitu berisi kepala sekolah, komite sekolah, dan bendahara sekolah. Untuk kepala sekolah sendiri yaitu Ibu Lina Listianingsih, dan untuk komite sekolah sendiri yaitu Bapak Joko Pamungkas, dan bendahara PBPSD yaitu Bapak Juyan. Untuk bendahara BOS yaitu Ibu Sulastri, dan untuk tenaga administrasi sekolah yaitu Ibu Apriliani Ulandari, dan untuk pustakawan yaitu Ibu Sulastri, dan untuk guru kelas 1 dipegang oleh Ibu Supriyanti, dan untuk guru kelas 2 yaitu Ibu Sulastri, dan untuk guru kelas 3 oleh Bapak Sudi, dan untuk guru kelas 4 oleh Bapak Julian, dan untuk guru kelas 5 oleh Ibu Endang Sari Menur, dan untuk kelas 6 oleh Ibu Siti Abidah, dan untuk guru agama oleh Ibu Apriliani Ulandari, dan untuk guru olahraga oleh Bapak Yanu Suyanto, dan untuk guru ekstrakurikuler pramuka yaitu Ibu Nati, dan untuk ekstrakurikuler agama atau TPA itu oleh Ibu Minardi, dan untuk petugas tukang kebun untuk sementara ini belum ada dan baru akan ada di bulan Agustus. Dan untuk petugas kantin dikelola oleh guru-guru yang berada di SD Negeri Gunung Dani. Untuk petugas keamanan dan pengurus sekolah atau pesuruh sekolah belum ada untuk sementara ini. Selanjutnya yaitu tata kelola SD Negeri Gunung Dani. Untuk tata kelola kinerja SD Gunung Dani ini yaitu sesuai dengan tugas masing-masing jabatan, seperti kepala sekolah yaitu merencanakan program kerja, merencanakan program sekolah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kultur sekolah. Untuk kultur sekolah sendiri diantaranya yaitu yang pertama, kegiatan 3S atau kegiatan senyum, sapa, salam. Kegiatan ini merupakan pembiasaan sopan, memiliki nilai-nilai sopan santun. Untuk kegiatannya sendiri yaitu dilaksanakan antara guru dengan guru, siswa dengan siswa, guru dengan siswa, saling sapa, senyum, sapa, dan salam. Selanjutnya yaitu upacara bendera. Untuk upacara bendera sendiri dilaksanakan setiap hari Senin dan setiap hari-hari peringatan nasional. Untuk petugas upacaranya sendiri dari kelas 4, 5, dan 6 dilakukan secara bergantian setiap minggunya. Untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 bertugas sebagai peserta upacara. Upacara bendera tersebut diikuti oleh seluruh guru-guru dan seluruh siswa SD Gunung Dani. Selanjutnya penggunaan seragam sekolah. Untuk penggunaan seragam sekolah sendiri terdapat 3
seragam sekolah. Yang pertama, merah putih digunakan pada saat hari Senin dan Selasa untuk seragam batik khas Kulon Progo atau batik geblek renteng, yaitu digunakan setiap hari Rabu dan Kamis. Untuk seragam pramuka digunakan setiap hari Jumat dan saat melaksanakan ekstrakurikuler pramuka. Selanjutnya, seragam adat Jawa digunakan saat peringatan hari-hari seperti setiap hari Kamis Pahing, setiap hari Kartini, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu anjuran menjaga kebersihan. Untuk anjuran menjaga kebersihan ini merupakan kultur sekolah yang merupakan sudah tahun menjadi budaya, karena tukang kebun yang berada di SD Negeri Gunung Dani ini sementara ini belum ada, sehingga untuk siswa dan guru-guru saling gotong royong untuk membersihkan sekolah setiap paginya. Guru yang datang atau siswa yang terlebih dahulu datang untuk saling membersihkan sekolah. Yang kelima, anjuran jaga ketenangan. Untuk anjuran jaga ketenangan ini yaitu siswa dilarang berlari atau membuat kegaduhan di sekitar kelas-kelas yang sedang melaksanakan pembelajaran. Yang selanjutnya, anjuran menjaga memanfaatkan waktu. Untuk anjuran memanfaatkan waktu sendiri yaitu untuk memanfaatkan waktu sebaiknya, seperti digunakan untuk makan siang dan salat duha, atau digunakan untuk salat zuhur berjamaah. Yang selanjutnya yaitu terciptanya suasana yang tenang, nyaman untuk belajar. Untuk lokasi SD Negeri Gunung Dani ini cukup strategis karena jauh dari keramaian dan sangat nyaman untuk kegiatan belajar dan mengajar. Yang selanjutnya, suasana di sekolah yang menyenangkan. Untuk area sekolah sendiri kantin sudah berada di dalam area di dalam sekolah, sehingga siswa tidak perlu keluar dari area sekolah. Selain itu juga terdapat lapangan olahraga di belakang kelas, sehingga cukup luas digunakan untuk bermain dan digunakan untuk belajar di luar kelas. Untuk selanjutnya yaitu tenaga pendidik, yaitu diantaranya 1 kepala sekolah, 6 guru kelas, 1 guru olahraga, 1 guru agama, 1 guru ekstrakurikuler pramuka, dan 1 guru ekstrakurikuler agama. Selain itu juga untuk tenaga kependidikan diantaranya terdapat 1 tenaga administrasi yaitu oleh Ibu Apriliani Wulandari, dan untuk komite sekolahnya sendiri oleh Bapak Joko Pamungkas. Selain itu, untuk tenaga kebersihan dan sendiri sementara ini belum ada, baru akan ada di bulan Agustus yang akan datang. Dan untuk petugas selanjutnya sendiri dikelola oleh guru-guru sekolah. Nah, sedangkan untuk penjaga sekolah dan pesuruh sekolah sementara ini belum ada. Untuk peserta didik yang ada di SD Gunung Dani ini yaitu berjumlah 48 siswa yang terdiri dari kelas 1 8 siswa, dan kelas 2 8 siswa, dan kelas 3 5 siswa, dan kelas 4 14 siswa, dan kelas 5 8 siswa, dan kelas 6 5 siswa. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana di sekolah. Untuk sarana sendiri sudah cukup memadai. Sarana yang berupa laboratorium, musola, lapangan olahraga, parkiran, tempat wudhu, toilet untuk siswa, toilet untuk guru, dan perpustakaan, kantor guru, ruang kepala sekolah, gudang, dapur, dan lain sebagainya. Untuk prasarannya sendiri sudah cukup memadai, seperti meja, kursi, media pembelajaran, buku guru, buku siswa, sementara ini sudah cukup memadai. Selain itu sudah terdapat tempat sampah, wastafel di depan masing-masing kelas. Selanjutnya yaitu prestasi dan kegiatan pendukung. Untuk prestasi SD Negeri Gunung Dani ini diantaranya seperti RTI, lomba bercerita, lomba mocopat, lomba MIPA, dan kejuaraan baris berbaris. Selain itu, SD Negeri Gunung Dani juga sering mengikuti perlombaan baik akademis maupun non-akademis. Untuk kegiatan pendukungnya berada di SD Negeri Gunung Dani ini berupa bimbingan belajar bila masing-masing wali kelas atau siswanya sendiri membutuhkan, seperti bimbingan saat akan melaksanakan ujian bagi kelas 6, dan juga
bimbingan belajar bagi siswa atau kelas-kelas yang masih membutuhkan. Untuk peraturan dan tata tertib sekolah sendiri diantaranya yaitu untuk kewajibannya sendiri yaitu datang di sekolah paling lambat 15 menit sebelum mengikuti pembelajaran dimulai, dan yang kedua memasuki ruangan kelas melalui jalan yang ditentukan secara berurutan. Yang ketiga yaitu berbaris di depan kelas, kemudian hormat bendera merah putih, dan dilanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan dilanjut berdoa. Untuk selanjutnya yaitu melakukan literasi. Yang keempat yaitu mengenakan pakaian seragam sesuai jadwal setiap harinya. Yang kelima yaitu mengikuti upacara bendera yang diselenggarakan sekolah dan diselenggarakan instansi terkait menurut kebijakan kepala sekolah. Yang keenam yaitu melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketujuh yaitu menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan lingkungan sekolah. Yang kedelapan yaitu meminta izin kepada guru jika tidak masuk sekolah. Yang kesembilan yaitu pulang setelah jam belajar selesai dan mendapat izin dari guru. Untuk larangannya sendiri, seperti yang pertama meninggalkan pembelajaran tanpa izin dari guru. Yang kedua yaitu selama istirahat siswa dilarang keluar halaman sekolah. Yang ketiga, dilarang untuk memakai perhiasan, membawa HP, dan merokok. Untuk sanksi-sanksinya sendiri yang diantaranya berupa teguran lisan secara langsung. Yang kedua berupa peringatan tertulis oleh kepala sekolah dengan tebusan ke orang tua. Untuk selanjutnya yaitu berikut ini. Yang selanjutnya yaitu kegiatan seremonial formal di sekolah. Untuk kegiatan seremonial formal sendiri yaitu upacara bendera dilaksanakan setiap minggunya di setiap hari Senin untuk peserta didik dan diikuti oleh peserta didik maupun seluruh guru. Petugas upacaranya sendiri yaitu kelas 4, 5, dan 6 dilakukan secara bergantian setiap minggunya. Untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 bertugas sebagai peserta upacara. Untuk upacaranya sendiri dimulai pukul 7 sampai dengan pukul 8.15. Selanjutnya juga melaksanakan upacara kegiatan seremonial seperti upacara peringatan Hari Kartini, upacara peringatan Hari Kemerdekaan, dan peringatan hari-hari nasional lainnya. Untuk selanjutnya kegiatan rutin yang ada di sekolah. Untuk kegiatan rutinnya sendiri diantaranya baik kulikuler maupun kopuler dan ekstrakurikuler sudah berjalan. Untuk kegiatan kulikuler dilaksanakan setiap hari pada pukul 7 sampai dengan pukul 1 untuk kelas 1 dan kelas 2. Untuk kelas 3 sampai dengan kelas 6 dari pukul 7 sampai dengan pukul 14.45. Sedangkan untuk kegiatan kokurikuler sendiri SD Negeri Gunung Dani pernah melaksanakan kunjungan Museum Sora Budaya, Dinas Kebudayaan, Kebun Binatang, Keraton Yogyakarta, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan kulikuler yang jauh dari sekolah dilaksanakan dari kelas 3 sampai dengan kelas 6. Untuk kegiatan kulikuler dekat dengan sekolah dilaksanakan oleh seluruh siswa. Selanjutnya kegiatan ekstrakurikuler. Untuk ekstrakurikulernya sendiri terdapat 3 jenis ekstrakurikuler. Yang pertama ekstrakurikuler wajib, yaitu berupa ekstrakurikuler pramuka dan ekstrakurikuler agama. Untuk ekstrakurikuler pramuka diikuti oleh kelas 3 sampai dengan kelas 6. Untuk ekstrakurikuler agama diwajibkan oleh kelas 3 sampai dengan kelas 6. Untuk ekstrakurikuler pilihan yaitu berupa ekstrakurikuler bahasa Inggris dan ekstrakurikuler TI atau komputer. Untuk ekstrakurikuler bahasa Inggris dan TI ini diwajibkan oleh untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6. Untuk ekstrakurikuler pilihan yaitu ekstrakurikuler tari. Ekstrakurikuler ini bebas bagi siapa saja siswa, tidak diwajibkan baik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Selanjutnya yaitu praktik-praktik pembiasaan dan kegiatan positif di sekolah. Di antaranya yaitu perilaku hidup bersih. Untuk perilaku hidup bersih sendiri yaitu melakukan cuci tangan baik setelah melaksanakan kegiatan di luar kelas maupun akan makan dan setelah makan. Selanjutnya yaitu budaya literasi. Untuk budaya literasi sendiri yaitu dilaksanakan setiap paginya sebelum melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga yaitu pembiasaan salat 2. Untuk pembiasaan salat 2 sendiri dilaksanakan setiap paginya.
yang keempat yaitu salat zuhur berjamaah. Untuk salat zuhur berjamaah ini dilaksanakan pada saat istirahat kedua, diikuti oleh seluruh siswa, dilaksanakan secara bergantian karena sholatnya sendiri tidak cukup besar. Selanjutnya kegiatan gotong royong. Untuk kegiatan gotong royong atau Jumat bersih ini dilaksanakan baik setiap hari maupun setiap hari Jumatnya, karena mengingat belum adanya tukang kebun atau bersih-bersih di sekolah. Yang selanjutnya yaitu membentuk karakter siswa. Untuk membentuk karakter siswa dilaksanakan setiap melaksanakan pembelajaran, baik sopan santun dan lain sebagainya. Yang selanjutnya kegiatan senam sendiri dilaksanakan setiap hari Jumat sebelum melaksanakan kegiatan Jumat bersih. Dilaksanakan seluruh siswa maupun guru-guru sekolah. Yang selanjutnya berbaris di depan kelas, dan kemudian dilanjut dengan hormat bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara serentak. Setiap masing-masing kelas dipimpin oleh wali kelasnya masing-masing. Selanjutnya yaitu refleksi. Untuk refleksi sendiri, mahasiswa melaksanakan pelaksanaan PLB 1 di SD Negeri Gunung Dani ini menjadi mengetahui informasi-informasi dari SD Negeri Gunung Dani tersebut, dan juga mengetahui dan memahami aspek-aspek pengetahuan pendidikan pada umumnya dan pada khususnya di sekolah dasar. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.